Assalamualaikum, kami dari kelompok 8, Sistem Proteksi, ingin menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama adalah akses kontrol. Akses kontrol adalah suatu proses di mana user diberikan hak akses untuk mengakses sistem atau informasi. Dalam akses kontrol, terdapat identifikasi, otorisasi, autentifikasi, dan audit. Akses kontrol memiliki subjek yang mencoba untuk mendapatkan akses dari objek yang tersimpan pada ACL. ACL merupakan daftar akses kontrol, berisi perizinan, dan data kemana user diberikan izin tersebut. Data yang telah memiliki izin hanya dapat diakses oleh beberapa user yang telah diberikan akses untuk mengaksesnya, dan tentunya sudah dikontrol oleh akses kontrol. Dalam hal ini, mungkin memerlukan administrator untuk mengamankan informasi dan mengatur hak atas informasi apa saja yang boleh diakses, dan kapan informasi tersebut dapat diakses. Akses kontrol berdasarkan prinsipnya, modelnya, dan teknologinya. Akses kontrol memiliki beberapa prinsip, yaitu Principle of Least Privilege. Jika tidak ada konfigurasi untuk user, terutama secara spesifik seperti individu atau kelompok, di mana user tidak bisa mengakses informasi tersebut. Separation of Duty, memisahkan area akses untuk mengurangi modifikasi data yang tidak sah pada aset atau informasi dari suatu organisasi. Need to know. Prinsip ini berdasarkan konsep atas setiap user yang akan diberikan hak akses hanya untuk informasi yang mereka butuhkan saja. Akses kontrol berdasarkan modelnya, yaitu Discretionary Access Control, merupakan model akses kontrol yang diatur sesuai keinginan pemiliknya yang ditempatkan pada sebuah ACL. Menggunakan model ini merupakan konfigurasi pemberian akses berdasarkan kebutuhan user tersebut. Mandatory Access Control, model ini merupakan model yang sangat terstruktur dan ketat. User diberi izin akses dan mengklasifikasi subjek. Dan klasifikasi ini juga berlaku untuk objek. Role-based access control berdasarkan tugas user dan menggunakan kontrol administrator untuk memastikan interaksi antara subjek dan objek. Akses kontrol berdasarkan modelnya. Rule-based access control yang spesifik untuk objek yang akan diakses oleh user. List-based merupakan daftar user yang diberikan izin untuk mengakses objek. Token-based merupakan daftar objek yang boleh diakses untuk masing-masing user. Akses kontrol berdasarkan teknologinya. Yang pertama, single sign-on, 2 Kerberos, 3 SSM. Akses kontrol berdasarkan protokol autentikasinya. 1. Password Authentication Protocol atau PAP merupakan bentuk autentikasi yang paling standar di mana autentikasi tersebut menggunakan username dan password yang ditransmisikan ke sistem kemudian dicocokkan dengan username dan password yang ada pada database. Kedua, Challenge Hash Authentication Protocol atau CHAP hampir sama dengan proses PAP, berbedanya pada saat username dan password dikirim ke sistem CHAP menggunakan encryption dengan menggunakan algoritma MD5 sehingga lebih aman. 3. Terminal Access Control System merupakan protokol autentikasi yang bersifat open source yang cukup terkenal dalam TechChain atau merupakan hasil modifikasi yang dilakukan Cisco sebagai protokol proprietary milik Cisco. Yang keempat, Radius merupakan protokol keamanan jaringan yang digunakan untuk proses authentication, dan authentic secara terpusat pada suatu jaringan. Yang kelima, Diameter merupakan pengembangan dari Radius. Jika Radius menggunakan UDP untuk autentikasinya, Diameter ini menggunakan TCP dan SCTP untuk proses autentikasinya. Yang keenam, Active Directory merupakan directory service yang ada pada Windows 2000 yang digunakan untuk proses autentisasi satu jaringan. Revocation of access rings. Dalam sistem dinamis kita mungkin perlu mencabut hak akses ke objek. Beberapa masalah penting. Revocation bersifat segera
atau tertunda. Revocation bersifat umum atau selektif. Revocation bersifat total atau sebagian. Revocation bersifat sementara atau permanen. Revocation of access rings lebih sulit diimplementasikan dengan daftar kemampuan, mudah diimplementasikan dengan daftar akses. Nah, saya akan melanjutkan yang dari teman saya Egi. Di sini saya akan membahas language based protection. Pada dasarnya, language based protection adalah sebuah sistem perlindungan dalam pemrograman bahasa yang memungkinkan kita mendeskripsi bahasa dengan kebijakan tertentu. Maksud bahasa di sini adalah menyediakan perangkat lunak atau software untuk memberikan perlindungan saat pemeriksaan perangkat keras hardware terjadi. Lanjut. Dua bentuk bahasa. Di sini saya akan membahas dalam dua bentuk bahasa. Pertama ada bahasa dinamis kontrol, adalah akses dinamis yang menentukan objek mana yang akan diproses atau dieksekusi tanpa ada batasan. Tugasnya adalah memiliki akses ke objek dan membuat datanya sendiri. Dalam bahasa seperti Java, objek akan diberi akses untuk mengontrol semua bahasa tanpa terkecuali. Yang kedua adalah bahasa statis kontrol. Aksis statis yang tugasnya adalah menentukan operasi mana saja yang bisa diproses atau eksekusi. Berbeda dengan dinamis kontrol yang memiliki hak penuh pada objeknya, kontrol hanya bisa memproses potongan atau bagian dari objek. Contoh dalam bahasa Java, kontrol hanya bisa memproses atau mengontrol kelas saja. Capability based system. OS berbasis kemampuan. Ada banyak sistem berbasis kemampuan di masa lalu, mencakup dari yang digunakan atau kemampuan seperti Hydra One untuk mereka yang menerapkannya ke dalam perangkat lunak seperti Chaos, Eros, Fiasco, dan Salvor yang tua tapi masih seminar besar. Kemampuannya adalah buku Levi. Posting ini membahas sistem berbasis kemampuan secara umum hanya dengan beberapa referensi untuk komposit di mana contoh konkret diperlukan. Sistem berbasis kemampuan menangani masalah seputar pemanfaatan sumber daya sistem yang lebih efektif. Harapannya adalah bahwa tingkat tinggi seperti proses dan unmapping dapat diimplementasikan dengan sistem.